Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan sudah menyertai kita semua sampai pada hari Rabu pagi ini tanggal 15 Januari 2025. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Berarti kita harus andalkan Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel, tapi mari kita menjadi anak Tuhan yang disayang sama Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan apabila kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan pada pagi hari ini 1 Raja pasal 13 ayat 11 sampai 34. Kematian hukuman kepada abdi Allah yang tidak taat kepada perintah Tuhan. Langkah manusia seringkali melangkah sesuai dengan apa maunya sendiri, tidak mau pegang kepada janji Tuhan. Itu saya Pastor Yakob Rahmat. Kami nyanyikan pujian ini. Tiap langkahku diatur sama Tuhan, supaya jangan sampai kita menyimpang, tapi tetap kita berpegang teguh setia kepada janji Tuhan, sehingga kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Amin. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin. Haleluya. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba. Amin. Haleluya. Di rumah Bapa surga yang kekal. Amin. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Amin. Haleluya. Di tengah badai dunia yang menakutkan. Amin. Haleluya. Hatiku tetap tenang teguh. Amin. Haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin. Haleluya. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Amin. Terima kasih Tuhan. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bangga. Amin. Haleluya. Di dalam kitab Keluaran pasal 19 ayat kelima, dengarlah firman Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang mempunyai seluruh bumi. Amin. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah hidupku ya Tuhan Yesus. Aku mau berpegang pada perjanjian firman-Mu. Amin. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di surga maka kekal selamanya. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan
berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sucikanlah mulutku Bapa, pikiranku dan hatiku untuk firman-Mu pagi ini. Aku lapar haus akan firman-Mu Tuhan. Ampunilah semua dosa dan salahku ya Bapa. Ku mau menjadi harta kesayangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami pagi ini siap baca firman-Mu. Biar hidupku langkah demi langkah, melangkah bersama Tuhan. Bentuk hidupku Bapa, supaya tidak menjadi anak yang bandel, tapi menjadi anak yang taat kepada firman Tuhan. Berpegang pada janji Tuhan, dan taat melakukan firman Tuhan. Dan kami dikatakan disayang sama Tuhan, menjadi harta kesayangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari Tuhan Yesus. Rabu pagi ini tanggal 15 Januari 2025. Kita bersyukur berarti sudah di tengah bulan. Sudah berjalan kita 15 hari. Waktu begitu cepat. Tahun yang baru. Sebentar lagi kita sampai langkah yang terakhir di tanggal 31 Januari. Setelah masuk bulan yang kedua, bulan Februari. Oh, cepat sekali sudah. Minta selalu pimpinan Tuhan. Jangan bandel. Firman Tuhan kita mau baca saat ini seorang abdi Allah. Yang tadinya dia ikuti firman Tuhan. Tapi di tengah jalan akhirnya dia tidak taat. Ya, tidak setia sama firman Tuhan. Akhirnya dia dihukum sama Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan. Sesuai firman Tuhan tadi. Ini yang bagus sekali biar kita menjadi harta kesayangan Tuhan. Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang hari ini. Ya, Rabu pagi hari ini tanggal 15 Januari. Mari, bukan besok, bukan minggu depan, bukan bulan depan, bukan tahun depan. Now, ya sekarang. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku, kata Tuhan, dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antar segala bangsa, sebab Aku yang punya seluruh bumi. Bangga Bapak Ibu, terima kasih kepada Tuhan. Kalau Tuhan mau angkat kita harta kesayangan, padahal Tuhan yang punya seluruh bumi, dia bilang, semuanya milik Tuhan. Ya, yang seringkali kita bandel, tidak taat kepada janji Tuhan. Padahal Tuhan berfirman, jadi sekarang, jadi Tuhan tidak mau minggu depan, bulan depan, tahun depan, tidak. Tuhan maunya sekarang. Tuhan akan memberkati kita. Kita dijadikan harta kesayangan Tuhan asal jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan berpegang pada perjanjian Tuhan itu menjadi pelaku firman Tuhan. Wow, saya mau ingin menjadi harta kesayangan Tuhan. Sungguh, mari kita semua komitmen itu supaya menjadi harta kesayangan Tuhan. Tuhan yang punya seluruh bumi, yang punya nafas, yang punya segala kali berasal dari Tuhan. Mari, biar firman-firman selalu kita dengar. Kita mau simpan dalam hati kita dan kita melakukan setia. Amin. Mari kita kembali firman Tuhan. Urutan setiap pagi baca perjanjian lama, nanti malam perjanjian baru, terus sampai nanti kitab Maliaki. Kalau di dalam jam perjanjian baru sampai kitab Wahyu, bahkan sampai Tuhan Yesus datang. Kita mau ulang-ulang sudah ya. Biarpun sudah selesai saat kita Wahyu, ulang kembali. Saya mau baca Injil Matius di perjanjian baru dan perjanjian lama kitab Kejadian. Terus kita baca berkali-kali enggak nih, seperti makanan ya. Kalau kita tidak makan kita akan lemes, kita akan mati. Makanya pentingnya kita makan selalu, dan ini makanan rohani supaya kehidupan kerohanian kita terjaga, makin dewasa di dalam Dia. Mari saya membaca 1 Raja pasal 13 ayatnya 11. Demikian firman Tuhan. Di Betel diam seorang nabi tua. Anak-anaknya yang datang menceritakan kepadanya segala perbuatan dilakukan abdi Allah pada hari itu di Betel. Mereka menceritakan juga kepada ayah mereka perkataan-kataan kepada raja. Ya, jadi di sini di Betel ada abdi Allah lagi, ada 2 abdi Allah saudara ya.
yang satu abdi Allah suruhan perintah Tuhan untuk menegur Raja Yerobeam. Di mana dia yang saya sudah sampaikan kemarin sampai tangan nggak bisa gerak. Ternyata ada abdi Allah, ini anak-anaknya cerita kepada papanya abdi Allah itu. Seperti saya sendiri sebagai hamba Tuhan, dulu waktu zaman papi saya masih hidup di Allah sebagai hamba Tuhan, saya sebagai anak yang untuk menceritakan kepada papi saya peristiwa-peristiwa kejadian. Nah ini sama nih anaknya nih yang ngomong sama papanya, seorang abdi Allah. Kemudian ayah mereka bertanya, dari jalan manakah ia pergi? Lalu anak-anaknya menunjukkan kepadanya jalan yang diambil oleh abdi Allah yang datang dari Yehuda itu. Ia berkata kepada anak-anaknya, pelanai keledai bagiku. Mereka memelanai keledai yang baginya, lalu yang mempelanai artinya berangkat naik keledai, saudara ya. Pelanai, jadi naik keledai, saudara ya. Dulu itu ada keledai, ada unta. Tapi kenapa kok pakai keledai? Karena keledai sifatnya apa? Sifatnya taat keledai itu, saudara. Dan pergi mengikuti abdi Allah itu dan mendapatinya duduk di bawah sebuah pohon besar. Ia bertanya kepadanya, engkaukah abdi Allah yang telah datang dari Yehuda? Jawabnya, ya akulah itu. Ya, ini abdi Allah dari Yehuda menegur Yerobeam. Ini sama-sama abdi Allah, saudara ya. Katanya kepadaku, malah bersama aku ke rumah untuk makan roti. Tapi jawabnya, aku tidak dapat kembali bersama engkau singgah kepadamu. Aku tidak dapat makan roti atau minum bersama engkau di tempat ini. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan, jangan makan roti atau minum air di sana. Jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu. Jadi ini harus taat. Tidak boleh makan roti, minum, ini perintah Tuhan. Supaya berpuasa. Karena dalam rangka pelayanan untuk menegur Raja Yerobeam. Jadi komitmen dengan Tuhan. Di sini kita belajar. Mari belajar kita komit dengan Tuhan. Kita belajar kita takut sama Tuhan. Belajar kita taat. Kalau kita sudah berani katakan ya atas perintah Tuhan. Ini kan sudah pakai perintah Tuhan. Sebab telah diperintahkan kepadaku atas firman Tuhan. Nah ini ya, kalau sudah bicara firman Tuhan jangan dilanggar. Di sini kan jangan makan roti atau minum air. Ini abdi Allah loh. Sebagai hamba Allah harus berpegang teguh kepada firman Tuhan. Jangan bandel. Lihat ini bandel. Perhatikan. Lalu jawabnya kepadanya, aku pun seorang abdi juga seperti engkau. Dan atas perintah Tuhan seorang malaikat telah berkata kepadaku bahwa dia pulang bersama dengan engkau ke rumahmu supaya makan roti dan minum air. Tapi ia berbohong. Wah ini ketemu dengan sama-sama dia. Tapi ternyata ada abdi Allah juga bohong. Sama dengan hamba Tuhan ngomongnya hamba Tuhan. Tapi ada hamba setan karena dia suka berbohong. Minta ampun sama Tuhan. Ya, padahal tadinya abdi Allah yang benar ini dari Yehuda, bahwa dia komit tidak mau makan, tidak mau minum. Tapi dapat percobaan, ya abdi Allah dari Betel itu, dia bilang boleh makan minum. Nah ini terpengaruh saudara. Makin hati-hati kita punya pegang teguh kepada janji Tuhan. Di sini kita bisa belajar ya apakah kita setia berpegang pada janji Tuhan. Ini jangan sampai seperti Adam dan Hawa. Sudah diperintahkan Tuhan jangan makan buah itu. Ketemu sama iblis dia makan. Nah, diperhatikan sudah. Kemudian orang itu kembali bersama dia lalu makan roti dan minum. Nah, ini coba nih. Ya, tidak konsisten, jatuh padahal tadi ngomongnya tidak boleh makan, saya komit dengan Tuhan tidak makan roti, tidak minum air. Ternyata dibohongin sama biara ini. Harus makan minum di rumahnya. Dia makan minum air di rumahnya. Sedang mereka duduk menghadapi meja, datanglah firman Tuhan kepada Nabi yang telah membawa dia pulang. Nah itu ya, datanglah firman Tuhan kepada Nabi. Ya, ketemu Nabi itu yang dialahin, ketemu di Betel itu sudah. Dia berfirman dan ia berseru kepada abdi Allah yang telah datang dari Yehuda. Beginilah firman Tuhan, karena engkau telah memberontak terhadap titah Tuhan dan tidak berpegang pada segala perintah diperintahkan kepada mulai Tuhan. Nah ini sudah ya. Jadi bahaya buat kita semua, kita belajar. Mari kita mau jadi anak Tuhan yang taat, berpegang teguh pada janji Tuhan, firman Tuhan. Jangan pernah melanggar. Ya ini contoh yang melanggar berarti ada risiko yang harus tanggung. Ayat 22. Tapi kembali dan makan roti dan minum di tempat itu. Walaupun ia telah berfirman kepadamu, jangan makan roti atau minum air. Maka mayatmu tidak akan masuk ke dalam kubur nenek moyangmu. Setelah orang itu makan roti dan minum air, dipelanailah keledai baginya. Orang itu pergi, tapi di tengah jalan ia diserang seekor singa dan mati, diterkam. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Orang-orang lewat melihatnya, mayat itu tercampak di jalan dan singa berdiri di sampingnya. Dan mereka menceritakan ya
di kota tempat kediaman Nabi tua itu. Coba nih saudara, mati diterkam singa karena tidak taat. Ada resiko yang dihadapi apabila kita melanggar perintah. Takut, makanya bertobat. Ya, di sini dia tidak sampai bertobat, langsung terkam singa, mati nih saudara. Ya, ketika hal itu kedengaran kepada Nabi yang telah membujuk dia berbalik kembali, ia berkata, dialah abdi Allah yang telah memberontak terhadap titah Tuhan. Tuhan menyerahkan dia kepada singa yang mencabik dan membunuhnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan kepada. Maka bahaya saudara. Ini di sini kita bangga sekali punya Yesus begitu baik. Ya, begitu kita berdosa kepada Tuhan, segera kita minta ampun dan bertobat. Jangan dipermainkan Tuhan. Belajar kita tidak mempermainkan Tuhan. Belajar kita takut akan perintah Tuhan. Ya, jadilah anak Tuhan yang benar-benar yang hidupnya hormat sama Tuhan. Ayat 27, lalu berbicara lagi kepada anaknya, pelanyalah keledai bagiku, dan mereka melamainya. Kemudian ia pergi dan menemukan mayat orang itu tercampak di jalan, sedang keledai dan singa berdiri sampingnya. Singa itu tidak makan mayat itu dan tidak mencabik keledai itu, karena memang diperintah itu saya kira atas izin Tuhan. Risiko hukuman ketidaktaatan. Ya, jadi mengandalkan kekuatan manusia. Yeremia 17 ayat 5, terkutuk. Kalau hatinya jauh dari Tuhan berarti dia tidak taat. Ya, Nabi tua itu mengangkat mayat abdi Allah itu, menaruhnya ke atas keledai, membawanya kembali ke kotanya sendiri untuk diratapi dan dikuburkan. Mayat orang itu dikuburkan di dalam kuburnya sendiri, maka diratapilah dia. Wahai saudaraku, setelah ia menguburkannya, ia berkata kepada anak-anaknya, kalau aku mati dikuburkan aku di dalam kubur ini bersama dengan abdi Allah itu, dan taruhlah tulang-tulangku di sini, tulang-tulangnya. Karena ini punya persahabatan sejarah sama-sama abdi Allah. Ya, cuma emannya dia tidak taat kepada perintah Tuhan. Ya, dia melanggar firman Tuhan, ada risiko. Ya, maka kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita sampai di dalam pemeliharaan Tuhan. Yang penting melalui firman Tuhan, mari belajar kita jangan ambil risiko, jangan melanggar perintah Tuhan. Belajar kita mau taat kepada Tuhan. Ayat 32, sebab perkataan yang atas perintah Tuhan telah disuruhkannya terhadap mezbah yang di Betel itu, dan terhadap segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria akan betul-betul terjadi. Sudah peristiwa itu pun Yeroboam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tapi mengangkat pula imam yang dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa yang mau saja ditabiskan menjadi imam untuk bukit pengorbanan. Ayat 34 terakhir. Dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yeroboam, sehingga mereka dilenyapkan, dipunahkan dari muka bumi. Lihat itu, dihancurkan ya. Dipunahkan. Karena apa? Seperti di dalam Yohanes 15 ayat 6, saudara. Kalau kita keluar dari pokok anggur, kehidupan melanggarkan perintah Tuhan, akan dicapai api kering, saudara. Ya, tidak bisa bertumbuh. Coba saya mau baca sebagai ayat terakhir ya, ayat penutup. Yohanes 15. Maka di sini kita bersyukur dengan membaca Alkitab, kita makin paham, memahami apa maunya Tuhan, apa perintah Tuhan harus kita kerjakan, apa perintah Tuhan yang tidak boleh kita kerjakan. Jadi belajar kita menjadi anak Tuhan taat. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ini sama itu. Orang yang tidak taat kepada perintah Tuhan berarti dia tidak tinggal di dalam Tuhan, tapi di luar Tuhan. Ia dibuang keluar seperti ranting dan jadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Oh, ngeri saudara. Ya, banyak orang Kristen hidupnya tidak taat kepada firman seperti yang saya sampaikan Matius 7 ayat 21 sampai 23. Banyak orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Enggak bisa. Kalau hidupnya tidak taat kepada perintah Tuhan, tidak bisa masuk ke surga. Keselamatan itu dua. Percaya dan taat, bukan percaya saja. Ya, percaya dan taat. Itu perintah Tuhan Yohanes di ayat 30, pasal 3 ayat 36. Melalui firman-firman ini mari kita jangan pernah menjadi anak Tuhan yang melanggar, tapi jadi anak Tuhan yang setia, berpegang teguh kepada firman Allah, supaya kita tidak berdosa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tiaplah aku, ku tahu Tuhan yang pimpin, andalkan Tuhan di tahun 2025 ini. Ku mau Yesus pimpin hidupku sampai aku tiba ke tempat yang kekal di surga. Hidup senang selamanya
bersama Bapakku Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, mari berjaga dan berdoa seperti firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari. Jangan jadi abdi Allah, hamba Tuhan yang bandel, yang tidak taat kepada firman Tuhan. Jangan sampai kita berbuat dosa karena faktor kita sengaja, tapi kita minta ampun sama Tuhan. Tuhan, tuntun hidupku supaya tidak berjalan-jalan yang salah, tapi berjalan-jalan Tuhan yang benar. Dan kita mau ada di dalam Tuhan, di dalam pokok anggur yang benar, kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 6, supaya kita berbuah lebat, ayat 5 dan 6. Kalau di luar Tuhan, kita hancur, dibuang keluar, dibakar dalam nama Yesus. Biar hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Tahun 2025 saya sudah selalu katakan adalah tahun perkenanan Tuhan. Biar kita di hadapan Tuhan ada kehidupan yang berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan menyertai kita semua. Immanuel. Amin.